Oke, selamat datang kembali di channel YouTube saya di channel Ruang Para Bintang. Oke, untuk peserta adik-adik kami yang mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru Simama Poltekkes yang berbasis portofolio. Kembali saya ingatkan adik-adik untuk segera mendaftarkan diri bagi adik-adik yang belum. Ketika ditemukan masalah, mungkin banyak masalah di dalam pendaftaran. Nah, jadi adik-adik harus segera menginformasikannya ke call center di Simama Poltekkes. Nah, jadi yang paling banyak sering mengalaminya adalah ketika misalnya sudah mendaftarkan tapi belum menerima email. Nah, jadi masalah seperti ini juga sangat banyak, ada yang cepat, ada yang lama, dan ada mungkin adik-adik yang tidak menerima sama sekali dan akhirnya membayar kembali untuk daftar ulang. Nah, jadi apapun yang adik-adik lakukan itu untuk hal yang terbaik. Nah, jadi kalau kita perhatikan memang servernya juga mungkin ada masalah, tapi yang pasti adik-adik harus siap dalam semua hal ini. Nah, jadi segera daftarkan adik-adik sebelum tanggal 15 Mei 2020. Oke, nah kali ini kita akan lanjutkan di Juknis ya, Juknis kembali membahas Juknisnya. Setelah sebelumnya kita sudah membahas bagaimana mensimulasikan nilai rata-rata atau nilai portofolio. Nah, adik-adik di sini saya akan coba jelaskan kembali ya. Oke, nah, jadi di sini adik-adik bisa perhatikan kembali. Nah, jadi banyak pertanyaan di sini yang mungkin membuat kembali di video ini ya. Nah, jadi saya akan coba kembali jelaskan buat adik-adik yang belum paham. Nah, jadi ya sebenarnya di juknisnya sudah ada ya. Kalau kita cek dia sampai detail, memang kalau kita baca ini sudah ada. Nah, jadi adik-adik harus memahami yang kita pertama kan yang kita input ya. Jadi yang kita input itu adalah ini ya. Jadi yang kita input itu adalah yang pertama harus ada dipahami, ini detail, jangan kadang-kadang misalnya mungkin pertanyaan ini selalu berulang-ulang gitu ya. Nah, bagaimana tidak berulang di hal yang sama ini sangat salah sebenarnya. Nah, jadi buat adik-adik coba dipahami detail. Yang komponen yang perlu itu hanya 6. Jadi tidak perlu di sini untuk melampirkan yang namanya khusus untuk kali ini. Inilah perbedaannya mungkin dengan portofolio dengan PMDP. Nah, di video-video sebelumnya kan sudah saya katakan bahwasannya adik-adik kita siapkan kalau misalnya dibutuhkan kan gitu ya. Nah, di sini yang perlu di-input adalah uh, 6 item ya. Nah, jadi bedakan adik-adik input dengan upload ya. Jadi kalau misalnya kita input berarti kita merata-ratakan nilai kita masing-masing. Jadi apa yang kita input nanti di website yang sudah disediakan mereka, mereka sudah menyiapkan tempat penginputan daripada rata-rata rapot pada semester 1 sampai semester 5. Nah, untuk ini adik-adik ya, rata-rata rapot itu semua apa yang memang terlekat pada rapot kamu ya. Jadi apa yang ada di rapot kamu khusus untuk pengetahuan saja ya. Jadi saya tekankan adik pengetahuan, pengetahuan ya, bukan keterampilan. Itu tegas, keterampilan tidak masuk ya. Jadi adik-adik hanya di pengetahuan ya. Nah, itu rapotnya mungkin ada juga yang 15 bidang studi, tapi ada juga mungkin yang lebih. Nah, ada sebagian mungkin yang ada lintas minat. Nah, ada sebagian rapot yang sudah mencantumkan dia di lintas minat itu di bagian minat, bagian C. Jadi A, B, C kan ada dia itu bagiannya.
Nah, jadi rapotnya mungkin seperti itu. Nah, kalau kita lihat rapotnya seperti ini misalnya. Nah, ini kita cek misalnya kan ada di sini, ini ada bagiannya sudah dibuatkan di sini ekonomi. Nah, ini kan jurusan IPA. Nah, jadi kalau ekonomi itu mungkin termasuk lah itu lintas minat gitu. Ya, lintas minat karena anak IPA ya. Nah, jadi mungkin di yang lain juga ada lintas minatnya tapi berbeda kotaknya ya. Oke, jadi yang perlu kita input adalah rata-rata dari semua apa yang ada pada rapot kamu gitu. Nilai rata-rata rapot pada semester 1 sampai dengan semester 5. Nah, jadi itu yang perlu ya. Nah, kemudian itulah yang kita input di sini, rata-rata nilai rapot tiap semester. Nah, di sini kan rata-rata nilai rapot tiap semester. Jadi, adik-adik harus buat rata-rata semester 1 berapa, kemudian semester 2 berapa, semester 3 berapa, semester 4 berapa, semester 5 berapa ya. Jadi rata-rata rapot tiap semester. Nah, di sini rata nilai rapot tiap semester. Nah, jadi ini yang di sini. Nah, kemudian di yang kedua, rata-rata nilai pada semester 1 dan 5 itu komponennya. Nah, yang diinput adalah nilai pengetahuan mata pelajaran matematika tiap semester. Nah, jadi yang diinput adalah nilainya ya. Jadi nilainya. Nah, nilai pengetahuan mata pelajaran matematika tiap semester. Nah, itu yang diinput. Kemudian nilai pengetahuan mata pelajaran bahasa Indonesia tiap semester. Nilai pengetahuan mata pelajaran bahasa Inggris tiap semester. Nah, kemudian akreditasinya grade sekolah A atau B atau C. Dari kemudian di sini kalau kriteria daerah asal 3T di TPK. Nah, itu sudah ada di juknisnya juga. Nah, sudah diberikan, bisa lihat nanti di website kita di ruangparabintang.com. Nanti saya buat di linknya biar bisa dilihat daerah-daerah yang termasuk 3T atau DTVK. Nah, oke. Nah, ini semuanya diupload ya, scan nilai rapor asli. Jadi scan semester 1 sampai semester 5 wajib diupload pada saat pengisian portofolio ya. Wajib diupload. Nah, pertanyaannya, apabila misalnya adik-adik salah satu aja tidak diupload, maka ini akan berbahaya ya. Jadi wajib upload pada saat pengisian portofolio. Nah, mungkin nanti di sana ketika kamu tidak upload satu maka dia akan warna merah gitu. Berarti harus diisi gitu ya. Karena ada wajib diisi. Ketika tidak wajib diisi, maka tidak perlu. Misalnya ini tidak perlu upload kan ada di sini. Iya, daerahnya kan karena memang sudah ada di uh, alamat ya, atau misalnya kamu dari daerah asal mana gitu ya, mungkin dari sekolah atau dari sekolahnya dilihat ya. Nah, kemudian yang untuk grade-nya scan legalisir sertifikat akreditasi sekolah. Nah, ini adik-adik kadang-kadang banyak bertanya, ini legalisir apa enggak gitu ya. Jadi yang ini rapot tadi, yang ini rapot enggak perlu dilegalisir gitu ya. Karena di situ memang enggak ada dituliskan legalisir yang perlu diupload. Nah, scan legalisir sertifikat akreditasi sekolah. Nah, ini dapat disusulkan setelah dinyatakan lolos nominasi penilaian portofolio. Nah, jadi boleh disampaikan nanti ketika sudah lulus nominasi ya, nominasinya. Oke. Nah, kemudian inilah yang namanya di-input dan di sini di-upload. Kalau di-input berarti kita ketik ya kan? Kita tuliskan berapa rata-ratanya. Kalau di-upload berarti kita memasukkan entah foto ya kan dalam bentuk JPG atau uh, yang lain ya. Oke. Nah, berikutnya adalah kalau kita cek di sini. Nah, di sini apa sih tujuan daripada verifikasi dokumen portofolio ya? Nah, tujuannya adik-adik harus pahami di sini detail dijelaskan
ketika misalnya data kamu tidak cocok nantinya, maka ini akan sangat berpeluang bagi kamu untuk ke depan di pemeriksaan akan kalah ketika tidak cocok. Tujuannya untuk mencocokkan data yang diisikan ya. Input dengan dokumen pendukung yang diunggah, upload. Jadi ini sebagai pendukung. Jadi harus cocok. Kalau nggak match dia, maka kamu kalah. Data yang diverifikasi meliputi nilai rapor, nilai matematik, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, akreditasi sekolah, kriteria daerah asal. Pelaksana verifikasi adalah panitia lokal. Jadi yang memverifikasi nilaimu adalah panitia lokal, ya, yang ditunjuk dan diberi tugas untuk melakukan verifikasi dokumen. Nah, sasaran dokumen. Nah, di sini harus paham ya, di sini. Nah, panitia lokal itu kan sudah tahu adik-adik, panitia lokal itu adalah misalnya kamu memilih di Poltekkes A gitu kan. Berarti yang memeriksanya misalnya adalah Poltekkes A. Nah, kita cek dia panitia lokal. Oke, inilah yang termasuk panitia lokal adik-adik supaya lebih paham. Nah, panitia lokal itu adalah Direktur Poltekkes Kemenkes, Wadir 3 Poltekkes Kemenkes. Nah, kepala bagian akademik dan umum, ya, bendaharanya ada di sini ya. Kemudian jumlah disesuaikan dengan kebutuhan ditetapkan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes. Nah, jadi Direktur Poltekkes Kemenkes bila perlu dibentuk satuan tugas ya. Jadi ini dia. Nah, oke, staf Direktorat Kemenkes untuk bendaharanya, staf ini semuanya sudah ada. Oke. Nah, kemudian kita cek di sini ya. Tugasnya inilah yang mencek nanti adik-adik. Inilah tugas-tugas mereka. Nah, jadi adik-adik bisa baca lagi di dalam ya. Nah, ini yang perlu mereka cek. Jadi tugas panitia lokal, bukan panitia nasional ya. Oke. Oke, kemudian adik-adik di sini kita lihat kan penilaian portofolionya. Ketika misalnya adik sudah simulasikan nilai portofolio, maka mungkin adik-adik berpikiran pada batas mana sih saya harus bisa aman gitu kan. Nah, batas aman mungkin ini tidak bisa dikatakan aman. Yang penting ini kan berdasarkan yang pertama peserta yang melamar di Poltekkes yang kamu tuju. Jadi batas amannya adalah mungkin untuk standar yang bisa adalah ketika nilaimu memang di atas 80. Nah, atau yang paling aman itu memang harus di atas 85. Nah, kenapa? Karena banyak nilai yang hampir sama. Jadi yang membedakan adalah daerahnya, kemudian akreditasi. Itu sebagai penentu sebenarnya adik-adik. Jadi penentunya adalah di daerah asal dan akreditasi sekolah. Kalau nilai saya perhatikan itu hampir-hampir bersamaan. Jadi kalau kita cek hampir-hampir sama nilainya. Nah, jadi rata-rata memang di atas 70-an sampai 90 ya. Nah, jadi adik-adik harus lebih was-was di situ ya. Nah, jadi ketika misalnya di pertama yang perlu diketahui, nilai portofolio yang sudah dihitung oleh panitia lokal yang mereka berikan dengan skala penilaian yang ada, maka diperoleh penilaian portofolio nilainya masing-masing peserta, maka akan diperingkatkan. Nah, diperingkatkan ya, pemeringkatan ini merupakan urutan nilai yang diperbolehkan seluruh peserta dari tertinggi sampai terendah. Apabila ada nilai yang sama, maka pemeringkatan dilakukan dengan mendahulukan. Nah, jadi yang pertama, ketika misalnya ada yang sama nilainya, karena kan di ranking dari yang tertinggi sampai terendah. Nah, jadi di sini adik-adik harus paham, yang pertama ketika nilainya sama, maka yang dilihat adalah memiliki nilai rata-rata rapor yang lebih tinggi. Itu yang pertama. Memiliki rata-rata matematika lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, memiliki rata-rata bahasa Indonesia yang lebih tinggi. Kemudian peserta memiliki rata-rata bahasa Indonesia yang lebih tinggi, bahasa Inggris yang lebih tinggi, peserta yang berasal dari sekolah yang memiliki akreditasi yang lebih baik. Kemudian peserta yang berasal dari daerah 3T. Nah, itu dia. Jadi makanya saya katakan daerah 3T ini adalah daerah yang paling menjadi penentu. Nah, jadi penentu kemenangan itu adalah daerah 3T. Nah, jadi adik-adik yang memang tinggal daerah T, saya yakin adik-adik pasti akan
mendapatkan hasil yang sangat baik ya. Apabila memang sekolahnya juga akreditasinya baik gitu ya. Oke. Kemudian ya untuk itu maka adik-adik harus lebih jeli. Nah, jadi batas aman adalah nilai 85. Nah, jadi inilah yang bisa menjadikan adik-adik sebagai pemenang nantinya. Nah, jadi siapkan diri adik-adik dengan memahami ini, bahwasannya perankingan ini sangat perlu ya. Jadi jangan salah, ingat yang dimasukkan semuanya adalah pengetahuan bukan keterampilan. Nah, jadi ini pemeringkatannya adalah pemeringkatan secara yang tertinggi sampai terendah. Nah, ingat dari yang tertinggi sampai terendah. Oke. Nah, selanjutnya ini sudah kita bahas, selanjutnya bisa kita cek ya. Oke, untuk nilai ini ya yang di sini yang skala penilaian itu tugas adik-adik sebenarnya ya. Tugas kalian bukan untuk membuat skalanya, bukan ya. Bukan ya, bukan ini tugas kita. Ini hanyalah simulasi. Jadi ini hanyalah simulasi ketika si A, apabila saya sebagai penilai, maka saya akan melihat rapornya, kemudian matematikanya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, akreditasi dan daerah asal. Jadi saya cek ini ada 5 orang, itu kan udah saya buat semalam di video sebelumnya. Maka inilah nilainya. Jadi kalau diurutkan berarti 87,5, 84,75, di sini 93, 93, 87,5, 84,5, 83,78. Jadi yang paling berpeluang menang itu kan berarti si E gitu. Nah, jadi karena pemeringkatan harus diurutkan dari peringkat yang tertinggi, nilai tertinggi, nilai portofolio tertinggi ya. Jadi ini hanyalah simulasi, bukan tugas adik-adik membuat seperti ini ya. Jadi saya ingatkan ini bukan tugas adik-adik, ini hanyalah tugas daripada panitia lokal. Jadi panitia lokal nanti yang menentukan nilai adik-adik dengan menggunakan bobot-bobot yang sudah diberikan pada Juknis. Jadi mudah-mudahan ini bisa membuat adik-adik semakin lebih memahami bahwasannya ini adalah data-data yang perlu adik-adik pahami. Nah, semoga ini bisa menjadi masukan bagi adik-adik. Nah, jadi silakan didiskusikan lagi bersama temannya. Nah, ada hal yang kurang silakan ditanyakan di kolom komentar. Oke, jadi batasnya adalah dengan batas aman untuk adik-adik supaya bisa masuk harus di atas 85. Jadi ketika adik sudah di atas 85 maka penentunya adalah daerah asal dan akreditasi. Oke, kita akhiri dulu. Nah, kita akan lanjutkan lagi di sesi berikutnya ya. Oke.